akademisi di Indonesia itu kan punya stigma sulit untuk beradaptasi karena punya alasan tertentu gitu bahwa akademik proses itu harusnya melalui tahapan-tahapan seperti ini gitu, dimana itu semua tiba-tiba terdisrupt ketika pandemi. Kalau sudah jadi entrepreneur menjadi lebih besar, we can talk a lot about it. Yeah. Tapi to raise the probability of someone becoming an entrepreneur is still an emerging science. Ada stigma bahwa entrepreneur itu lahir dari keluarga yang entrepreneurialnya tinggi. Sementara di Indonesia kan memang masih sedikit. Peluang seseorang menjadi sesuatu sangat tergantung dari exposure. Anaknya pengusaha melihat ayah bundanya dari pagi sebelum matahari terbit sampai malam sesudah matahari terbenam bergumul dengan usaha, tanpa sadar dia belajari sesuatu yang sangat berharga. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Talk Fortis. Kita udah lama hiatus, kita udah lama libur. Saat di Talk Fortis ini, we always talk about throwbacks that meets life hacks. Jadi throwbacks, pengalaman-pengalaman dari tamu Talk Fortis yang mungkin nanti ke depannya bisa menjadi life hacks teman-teman semua. Hari ini episode perdana di 2024 di tahun yang baru. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin ini tamu yang pendidikannya paling tinggi selama Talk Fortis ini ada. Kita kedatangan seorang rektor Universitas Prasetya Mulia, Prof. Jisman Simanjuntak. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Bu Kiro. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita langsung aja ya, Prof ya. Kenapa dulu Prof. Jisman memutuskan mau menjadi seorang akademisi? Karena kan dari semua kredensialnya Prof yang cukup banyak, ekonom dan sebagainya, tapi akhirnya memang memutuskan menjadi seorang akademisi. Ya, saya sudah selalu kagum atas tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Oke. Menurut saya mereka itu memberikan sumbangan yang luar biasa besar bagi kemanusiaan. Mereka yang membuka rahasia alam untuk bisa kita nikmati. Sebenarnya saya mulai bekerja sebagai akuntan, believe it or not. Dulu di SGB. Oke. Dan pekerjaan akuntan kan tahulah, makan angka siang dan malam. Tidak ada hari Minggu. Betul, Pak. Kita kerja juga pada hari Minggu, apalagi kalau bulan awal suatu tahun. Saya sampai ikut training di SEB, and I did very well in the training, and I was promised to be educated di waktu itu dibilang Harvard. Oke. Oleh partner yang membawahi saya. Tapi saya sudah sangat terpengaruh oleh pekerjaan-pekerjaan dari CSIS. Center for Strategic International Studies. Saya kagum dengan Dr. Yusuf. Yang mengatakan bahwa the only vertical factor in life adalah science.
faktor yang bisa tumbuh terus menerus. Yeah. If we talk about ladang, it cannot grow for a long time. You talk about mineral resources, you cannot grow either. Yeah. Boleh besar tetapi pertumbuhannya ya sebentar ya. Short lived seperti api jerami. Yeah. Dan saya lalu melamar ke CSIS dan diterima. My salary was down by 2/3 at that time. Wow. Tapi karena saya memang sangat ingin pursue education life, ya, hidup yang menggumuli pengetahuan, membuat pengetahuan sebagai bagian kehidupan, ya saya terima. Dan tidak lama kemudian saya dapat ikut seleksi beasiswa ke Jerman. Oke. Dan saya dapat ya dari Konrad Adenauer Foundation. Yeah. Itu political foundation di Jerman. Oke. Punyanya CDU, Christian Democratic Union. Yeah. Ya. Saya dapat beasiswa dari situ. Kemudian enroll di University of Cologne. Oke. Nah, di situ saya belajar ekonomi sampai jadi S3. Di Jerman beasiswa dapat 2 kali atau berarti S2, S3 di Jerman, Prof? There was a problem. S1 kita kan nggak diakui full di sana. Oh. Jadi saya harus mengulang bagian yang disebut oleh mereka main study. Oke. Jadi seperti diakui sampai sarjana muda lah. Oke. Memang tidak banyak lagi persyaratannya menjadi S2. But life is indeterministic. Ya. Waktu studi S1 di Parahyangan juga kan saya aktivis mahasiswa. Ya. Juga aktivis muda-mudi gereja. I Yeah. was chairman of HKBP Youth at that time. Oke. Juga ketua Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Universitas Parahyangan. Dan waktu di Jerman ketemu kawan-kawan yang juga aktivis PPI. Oke. Mereka tarik-tarik saya. Dan setahun penuh saya aktif di PPI. Ya. Tapi sekali lagi itu membuat jaringan pergaulan saya menjadi lebih luas. Lewat PPI juga saya bertemu dengan macam-macam pihak. Ya. Jadi studi saya mengulang, I would say sepertiga lah, menjadi S1. S2. Menjadi di sana sistem Jerman S1-nya kan 5 tahun. Oke. Jadi habis itu langsung bisa promosi. Namanya diplom kalau di sana. Oke. Dalam kasus saya diplom of Volkswirt, ya, ekonomi. Dan saya memilih topik yang internasional untuk disertasi saya, yaitu kerjasama regional. ASEAN dan European Union. So my main study adalah economic integration, regional economic integration. I spent a whole year just to find what is it that one can write about di dalam bidang itu. Sistem Jerman kan itu. Ya. Sampai kita dapat topik yang baik. Itu setahun. Itu berapa kali pengulangannya dalam setahun itu? Bukan pengulangan, baca terus, baca. Oh, kalau di sini kan kayak kita ajukan topik terus ditolak oleh pembimbing. Apakah ada proses itu atau Ada. Kita ada seminar paling tidak sekali seminggu. Seminar doktoran namanya. Jadi setiap doktoran harus presentasi di situ.
Sampai akhirnya Prof-nya menyetujui. Itu 1 tahun. Ketika saya mau menggali lagi tentang isu-isu yang sekarang banyak di kalangan anak muda nih. Tadi Prof Jisma sempat bilang bahwa ketika pindah dari pekerjaan sebagai accountant, Dan auditor ke CSIS, pendapatannya berkurang jauh. Pertanyaannya, nggak stres itu, Prof? Secara kehidupan ya, maksudnya bagaimana menghandle bahwa wah, uangnya tiba-tiba tinggal sepertiga setiap bulannya. How you handle that stress? Adaptif, kehidupan yang adaptif. Ya. Waktu salary-nya lebih tinggi, kita sekali-sekali makan ke restoran yang bagus, kan? Tapi sesudah anjlok pendapatannya, ya itu tidak kita lakukan lagi. Kita pilih gaya hidup yang lebih sederhana lah. Tapi there is always something to choose from. Itu kan enaknya Indonesia ya. Yeah. You are here at the top, ada pilihan-pilihan, in the middle pilihan-pilihan, lower bottom juga banyak pilihan-pilihan. Jadi about choices yang dipilih untuk lifestyle. Kalau bisa memang informed choices. Ya. Sekarang switch lagi pandangan Prof ke anak muda yang tentunya sekarang sering Prof temui. Nomor 1 mungkin pertanyaannya, apa yang membedakan khususnya setelah kita melalui masa pandemi, online learning dan sebagainya, di mana akademisi di Indonesia itu kan punya stigma sulit untuk beradaptasi karena punya alasan tertentu gitu bahwa akademik proses itu harusnya melalui tahapan-tahapan seperti ini gitu, di mana itu semua tiba-tiba terdisrupt ketika pandemi. Itu bagaimana waktu masa-masa itu harus menghadapi keadaan dan tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa. Yang berubah adalah teknologinya, Bu Hero. So it's not that the education was disrupted. Okay. Teknologinya yang berubah. Memang saya harus akuin, it was a very difficult period for me as rector. Yeah. Harus invest luar biasa besar di dalam IT system yang memungkinkan online education terus-menerus. Kita berjanji kepada mahasiswa. Kalau kami janjikan 1 jam kuliah, kami deliver 1 jam, bukan 0,99. Karena itu semua dosen, semua pejabat di universitas harus mendukung proses konversi dari teknologi oral ke teknologi online. Dan I would say we did quite okay. Ya. Kita meletakkan infrastruktur dalam waktu yang lebih cepat, dan sebenarnya sebelum COVID juga we were already in the process of digitalizing the learning. Transformation prosesnya memang sudah. Kita menganut model pendidikan yang kita sebut collaborative learning by enterprising. Okay. Enterprising. So learning for us is also enterprising. Mahasiswa kita mulai sejak masuk sampai selesai itu dilatih dalam enterprising. Dan enterprising selalu harus menggunakan technology of the day. Ya. You cannot win di bisnis kalau mengandalkan teknologi masa silam. Ya. Jadi
kita latih. Ya. Jadi yang terjadi adalah peralihan yang mungkin memang belok tiba-tiba dari offline system ke online learning. Tapi delivery kita, I think remains 100% delivery. Oke. Tapi banyak gak mahasiswa-mahasiswa yang datang online tapi sebetulnya matiin kamera tidur? Ya, kita tidak tahu, maka itu saya selalu katakan kita belum tahu nih mutu mereka ini outcome-nya ya. Yeah. Kalau sebagai input mutunya kita tahu. Proses juga kita tahu kan dari offline ke online learning. Tapi outcome-nya masih Allahu a'lam. Yeah. Tapi kita kan ada berlapis-lapis proses evaluasi ya. Yeah. But I am convinced bahwa mereka ini juga bukan orang sembarangan. Ya. Artinya they are all responsible citizens, responsible students in their own way. Mereka pasti mengejar pemenuhan standar-standar yang dihargai di pasar. Oke. Jadi belief itu terhadap anak-anak mahasiswa-mahasiswa inilah yang juga harus seimbang dengan proses pengawasannya gitu ya. Jadi kita cuma bisa mengawasi sampai tahap ini, tapi di sisi yang lain juga kita harus value mereka bahwa mereka punya. Lagi sebagai rektor paling-paling tutur Yandayani gitu. Iya. Dari belakang kita amati. Dan mungkin ada set selection juga ya. Yang melamar ke Prasetya Mulia itu sudah self-selected ketika masuk ya. Tapi saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, terutama yang malam ini, I admire you guys. Sudah kerja, kemudian bergumul dengan lalu lintas Jakarta, masih datang kuliah, dan saya tidak pernah mengundur jadwal kuliah. 6.30 is 6.30 bagi saya. Oke. I wish to educate our people to be on time. Punctuality important dalam pergaulan internasional ya. Iya, Pak. Jadi saya kagum atas komitmen mereka untuk belajar. Begitu juga yang S1. Kita mendesain pendidikan kita, learning proses kita sebagai mirip seperti orang bekerja. Oke. Jadi there is very little time untuk playing around. Seperti bekerja dengan macam-macam penugasan yang sifatnya enterprising tadi. Mungkin kita pernah meminta suatu badan survei multinasional melihat kemana saja ini lulusan Prasetya Mulia. 27% of them becomes entrepreneurs. Berarti salah satu universitas arguably yang mencetak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. I'm very proud of that. Kita akan melakukan itu secara periodik ya. Survei oleh independen. Dan itulah tugas Prasetya Mulia. Oke. Tugas Prasetya Mulia tidak untuk, saya sering bilang nih, bukan menghitung bintang-bintang di langit. Pure science. Melainkan menggunakan ilmu perbintangan bagi kehidupan, pemajuan kehidupan. Ilmu perbintangan bisa dipakai kan untuk navigasi, musim tanam. Tapi untuk bisa navigasi ya dia harus
mengerti paling tidak main constellation. Iya, iya. Begitu juga biologi. Saya tidak mengerti apa itu misalnya teknologi CRISPR. Ya. Itu adalah gunting genom. Iya. Dengan itu genom kita bisa dimodif, istilah zaman sekarang. Sehingga penotipenya berubah. Peneliti di Tiongkok sudah menggunakan itu untuk menggunting bagian yang rentan terhadap HIV. Sebenarnya belum boleh itu dipakai, tapi dia udah pakai. Jadi kita tidak hendak mendidik mahasiswa kita untuk ahli di situ, tetapi paling tidak menjadi pengguna ilmu itu di dalam bisnis. Diaplikasikan menjadi bisnis. Pengguna dalam bisnis, dan lewat penggunaan di dalam bisnis membuka lapangan kerja, turut memajukan bangsa Indonesia dan kemanusiaan. Itu cita-cita kita. Wah, 27% menjadi seorang entrepreneur. Apakah itu memang nomor satu? Apakah itu memang diplan oleh Prasetya Mulia, oleh Prof sendiri? Nomor dua, apakah memang menurut Prof sendiri Indonesia itu punya banyak potensi ke arah situ? Potensi itu tersebar di seluruh manusia. Kita tinggal mencari penggeraknya, katalisnya, untuk menggerakkannya. Salah satu masalah dasar kita kan adalah jumlah pengusaha dengan pekerja tetap yang sangat kecil dibanding angkatan kerja. Hanya sekitar 3%. Kedua, di antara pengusaha ini sedikit sekali yang berbasis ilmu pengetahuan. Kita jago menggunakan infrastruktur IT, ICT, tetapi kita tidak jago membuatnya. Semuanya kita impor. Sampai skrup yang kecil-kecil pun kita impor. Itu kan tidak bisa begitu terus. Kita bayar pakai apa? Jadi we need entrepreneurs yang berbasis ilmu pengetahuan. Maka itu Prasetya Mulia membuka STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tapi sekali lagi Prasetya Mulia itu tidak dididik untuk mencari pemenang hadiah Nobel. Kita mendidik pengusaha-pengusaha yang berbakti. Pengguna ilmu pengetahuan. Segala macam ilmu pengetahuan. Lewat kolaborasi. Jadi, I think 27% is a very high rating. Maintaining it is not easy. Yang kita lakukan adalah kita sampai sekarang tidak ada ilmu yang sungguh-sungguh bisa mengatakan how do we become a successful entrepreneur? How do we grow an entrepreneur? Kalau sudah jadi entrepreneur menjadi lebih besar, we can talk a lot about it. Tapi to raise the probability of someone becoming an entrepreneur is still an emerging science. Jadi yang bisa kita lakukan di Prasetya Mulia adalah exposure. Provide them with exposure. Dengan membuka bisnis sendiri. Setiap mahasiswa S1 Prasetya Mulia wajib membuka bisnis. Berhasil atau tidak, we leave it to history. Juga
wajib bekerja sama dan di bagian terakhir mereka harus berusaha mencari investor di bisnis ideas yang mereka develop selama proses pembelajaran. Oh, oke. Karena kalau di anak-anak muda sekarang itu kan ada stigma, Prof. Ada stigma yang cukup sering berseliweran di sosial media gitu. Ada stigma bahwa entrepreneur itu lahir dari keluarga yang entrepreneurialnya tinggi. Sementara di Indonesia kan memang masih sedikit. Apakah menurut Prof sendiri, apakah memang benar stigma yang seperti itu atau sebetulnya ya dengan bukti 27% lulusan Prasetya Mulia ini menjadi entrepreneur itu kan sesuatu yang bisa dilatih. Pendapat Prof? Itu jangan dianggap stigma. Bahwa anaknya pengusaha jadi pengusaha, jangan dianggap stigma. Itu di ilmu sosial kan dikenal sebagai vertical transmisi dari orang tua ke anak-anak. Itu tidak mengherankan, sebab peluang seseorang menjadi sesuatu sangat tergantung dari exposure. Anaknya pengusaha melihat ayah bundanya dari pagi sebelum matahari terbit sampai malam sesudah matahari terbenam bergumul dengan usaha, tanpa sadar dia mempelajari sesuatu yang sangat berharga. Tapi begitu juga anak dari seorang musisi melihat ayahnya atau ibunya bermusik sejak pagi sampai malam, lama-lama juga akan terpengaruh. Hopefully jangan di politik